Suku Punan ini adalah suku yang masih sangat primitif yang berada di pedalaman Kalimantan. Mereka itu biasa tinggal di hutan-hutan ya, di goa-goa, di tepian-tepian sungai. Nah, dan menurut beberapa cerita dari warga-warga, terutama di tempat saya, suku Punan ini mempunyai perawakan yang sangat tinggi. Mereka itu termasuk orang-orang yang ringan ya, jadi mereka bisa lompat dari pohon satu ke pohon lain. Orang Punan mempercayai bahwa roh yang meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak tentram. Jadi salah satu upaya mereka untuk tetap menciptakan kehidupan yang aman dan tentram adalah dengan berpindah tempat setelah salah satu dari mereka itu meninggal. Punan primitif akan mempertahankan hidupnya dan bergantung pada alam. Mereka biasa berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran dari hutan yang biasa mereka petik dan dimakan. Halo guys, kembali lagi di Misteri 21 bersama saya Lisa. Hari ini kita akan membahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia dan salah satunya yaitu suku Punan yang ada di Kalimantan. Bagi teman-teman yang berasal dari Kalimantan pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya suku Punan. Nah, bagaimana tentang suku Punan ini sendiri? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, suku Punan atau orang Punan ialah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti siklus migrasi hewan dan juga siklus tumbuhan di hutan. Suku Dayak Punan ini termasuk suku Dayak yang primitif, tinggal di goa-goa, anak-anak sungai, dan lain sebagainya, yang pasti di hutan-hutan ya guys. Populasi orang Punan paling banyak ditemui di Kalimantan Timur, diperkirakan sejumlah 8.956 jiwa, tersebar pada 77 lokasi permukiman, dan terpecah lagi dalam sub-sub kecil. Menurut cerita yang ada, suku Dayak Punan asal-usulnya datang dari negeri Yunan, daratan Cina. Mereka berasal dari salah satu keluarga kerajaan Cina yang kalah dalam berperang dan kemudian mereka lari bersama dengan perahu-perahu hingga ke Pulau Kalimantan. Karena merasa aman, akhirnya mereka menetap di dataran tersebut. Namun, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan masih menjadi bagian dari Pulau Kalimantan. Di antara 400-an suku Dayak yang berada di Kalimantan, Dayak Punan merupakan suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya. Mereka dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, serta bertahan hidup di hutan. Dayak Punan terbagi dalam 10 suku, yaitu suku Punan Hofogan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Uheng Kahero di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Punan Murung di Murung Raya, Kalimantan Tengah, suku Ahoeng atau suku Penihing di Kalimantan Timur, suku Punan Merah atau Siau, suku Punan Aput, suku Merap, suku Punan Tubu, suku Ukit, dan suku Bukat, suku Punan Habongkot, suku Panyawung, serta suku Punan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain sebagai suku yang handal dalam berperang, orang Punan juga dikenal sebagai pencari jejak terbaik di alam. Jika ada masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan, biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang Punan untuk mencarinya. Sebagai imbalannya, orang Punan biasanya meminta garam atau tembakau untuk kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Keadaan hidup mereka yang primitif membuat Punan nomaden atau berpindah-pindah tempat, menghindar dari kelompok manusia lain. Tak hanya itu, Dayak Punan juga akan memberikan banyak tanda semisal ada di antara mereka yang meninggal. Setelah dikubur, mereka akan berpindah menuju ke daerah lain. Hal ini dikarenakan orang Punan mempercayai bahwa roh yang meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak tentram. Jadi salah satu upaya mereka untuk tetap menciptakan kehidupan yang aman dan tentram adalah dengan berpindah tempat setelah salah satu dari mereka itu meninggal. Punan primitif akan mempertahankan hidupnya dan bergantung pada alam. Mereka biasa berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran dari hutan yang biasa mereka petik dan dimakan langsung. Bahkan untuk daging buruan yang mereka dapat juga biasa dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi
menjadi daging asin atau dendeng. Namun, saat ini sebagian besar suku Dayak Punan sudah ada yang hidup secara modern. Walaupun begitu, banyak Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan. Terlebih juga dalam sebuah penelitian suku primitif Dayak Punan, masih ada yang tinggal di goa-goa rimba di pedalaman Kalimantan. Salah satunya masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, sangat menjaga hutan mereka. Hingga hutan mereka disebut kawasan percontohan pengelolaan hutan adat. Banyaknya tekanan yang mereka dapat membuat masyarakat adat Punan meminta bantuan pada pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat. Beruntung suku Dayak Desa Adat di Malinau dilindungi Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Malinau nomor 10 tahun 2012, sehingga Punan Adiu mendapat pengakuan dan hak-hak mereka juga dilindungi. Berikut adalah beberapa peraturan hutan adat Punan di Adiu yang dilansir dari situs mongabai.co.id. Yang pertama, ada warga luar selain warga Punan Adiu tidak boleh berburu. Jika ada warga kampung lain yang masuk ke hutan, hendaknya melapor terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa atau konflik setelahnya. Yang kedua, meski hutan adat Punan Adiu miliki subsuku banyak Dayak Punan Adiu, namun warga Punan Adiu harus tetap menghormati peraturan yang berlaku. Warga diwajibkan melakukan penjagaan dan patroli bergilir setiap hari. Yang ketiga, tidak boleh menebang pohon kecuali untuk membangun rumah pribadi di kampung adat Punan Adiu. Jika melanggar, akan dijatuhi hukuman. Yang terakhir, tidak boleh berburu satwa lindung dan membahayakan atau merusak hutan. Oke guys, sekian tentang suku Punan yang ada di Kalimantan. Bagaimana menurut teman-teman ya? Jadi suku Punan ini adalah suku yang masih sangat primitif yang berada di pedalaman Kalimantan. Mereka itu biasa tinggal di hutan-hutan ya, di goa-goa, di tepian-tepian sungai. Nah, dan menurut beberapa cerita dari warga-warga, terutama di tempat saya, suku Punan ini mempunyai perawakan yang sangat tinggi. Mereka itu termasuk orang-orang yang ringan ya. Jadi mereka bisa lompat dari pohon satu ke pohon lain. Mereka bisa berjalan cepat dan berlari sangat cepat, guys. Ya. Jadi sekian tentang suku Punan kali ini. Bagi teman-teman yang terutama dari Kalimantan yang banyak tahu tentang suku Punan, boleh bagi ceritanya di kolom komentar. Oke guys, sekian konten hari ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, sekian cerita hari ini. Nah, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Oke.